Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Tambarrejo, Ibu Siti Robina SPD, Bapak Ibu Guru, baik guru mapel maupun guru kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, serta teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini yang kami sangat sayangi dan kami hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 2 Tambarrejo tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menjadi suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti sekarang. Dan semoga kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kita. Biridho'illahi syafa'ati rasulillahi lahumul fatihah. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Tambarrejo. Acara yang ketiga, S-Breaking. Acara yang keempat, materi. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara yang keenam, kesimpulan. Acara yang ketujuh yaitu penutup sekaligus doa. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita baca umur kita. Biridho'illahi syafa'ati rasulillahi lahumul fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Tambarrejo yaitu Ibu Siti Robina SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Irma. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, yang kita harapkan nanti syafaatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan diakui salah satu umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di tempat ini kita akan menerima ilmu dari Ibu Irma. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan diberikan ini akan membawa kemajuan di sekolah ini
terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah terutama ya. Ini nanti kita dukung sepenuhnya, mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih partisipasinya untuk teman-teman, selalu mendukung teman kita untuk hal-hal yang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang beliau sampaikan. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, S briefing yang akan disampaikan oleh beliaunya Ibu Irma Nugraini SPD. Kepada Bu Irma dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Lembarejo, yaitu Ibu Siti Robinah SPD, dan teman-teman semuanya yang mau meluangkan waktu untuk acara diseminasi saya pada modul 1.4 ini. Nah, sebelum memasuki acara ini, kita melakukan S briefing dulu ya, supaya fresh. Sebelumnya, saya minta teman-teman untuk berdiri di depan. Kebutuhan dasar manusia ini diartikan sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya kita, anak-anak didik kita itu belajar dengan giat supaya dia itu punya cita-cita. Nah, cita-citanya ingin mendapat nilai yang baik. Jadi mereka belajar dan giat. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan dasar manusia itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dimana yang pertama, kebutuhan kita sebagai manusia yaitu bertahan untuk hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima, penguasaan. Power off. Bertahan hidup. Entah ya batu nih. Nah, di sini untuk memenuhi bertahan hidup ada 5 bagian, yaitu yang pertama makanan,
untuk bertahan hidup tentunya kita butuh makanan ya. Yang kedua yaitu pakaian, dan yang ketiga tempat tinggal, yang keempat keamanan, dan yang kelima kesehatan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang berupa kasih sayang dan rasa diterima, yang pertama ada rasa diterima, yang kedua diperdulikan, yang keempat berbagi kerjasama, dan yang keempat menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, di mana penguasaan ini bisa kita rasakan apabila kita bisa mendapatkan 5 bagian. Yang pertama yaitu harga diri kita dipandang baik oleh orang. Yang kedua yaitu keinginan untuk dianggap. Jadi kita butuh pengakuan sebenarnya ya. Secara tidak langsung kita itu butuh pengakuan. Nah, yang ketiga yaitu kita punya nilai memimpin. Kita bisa merasa puas apabila kita bisa memimpin. Yang keempat yaitu berprestasi. Berprestasi ini biasanya nilai yang paling diminati oleh peserta didik kita. Jadi anak itu kalau berprestasi kebanyakan itu dia lebih percaya diri. Nah, sedangkan yang kelima yaitu diakui. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, di mana kebebasan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mandiri, yang kedua kebebasan untuk memiliki pilihan. Kita apabila dibebaskan untuk memilih pilihan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tentunya kita lebih senang ya daripada harus semuanya harus ada diatur gitu. Nah, yang ketiga yaitu mencoba hal baru. Yang keempat yaitu mampu mengendalikan diri. Selanjutnya ada nilai kesenangan, di mana kesenangan ini terbagi menjadi kesenangan ketika bermain, terus kesenangan ketika kita memiliki selera humor yang tinggi. Yang ketiga yaitu kesenangan ketika kita bisa antusias dalam mengikuti sesuatu kegiatan. Yang keempat yaitu tertawa. Tentunya kalau kita tertawa itu kita merasa senang biasanya. Nah, selanjutnya masuk pada materi yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ini biasanya dilandasi oleh kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kita berbuat sesuatu itu dengan tujuan supaya tidak mendapatkan hukuman. Terus selanjutnya kita mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Contohnya kita berperilaku baik agar mendapatkan penghargaan. Atau kita mengikuti seminar-seminar atau workshop itu supaya kita mendapatkan sertifikat, itu kan kita membutuhkan imbalan sebenarnya. Terus demi menjadi orang yang sesuai dengan keinginan masing-masing pribadi dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sudah tidak asing bagi kita, di mana hukuman itu diartikan sebagai tindakan terhadap suatu pelanggaran yang pada umumnya berbentuk hukuman fisik maupun verbal. Sedangkan konsekuensi diartikan sebagai tindakan yang terencana dan disepakati sesuai peraturan yang membuat tidak nyaman. Nah, sedangkan restitusi, kalau restitusi ini tingkatannya lebih halus daripada hukuman dan konsekuensi, di mana restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan
ngajak murid untuk berkolaborasi agar murid mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, restitusi ini kan berbentuk segitiga ya. Ini merupakan apa ya, kayak supaya kita itu enggak terus-terusan memberi hukuman kepada murid ini, kita memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini diartikan sebagai suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tahap. Yang pertama yaitu sisi pertama itu ada menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas itu biasanya kita bertanya kepada murid, berkata begini, berbuat salah itu wajar, terus ada tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi tidak. Terus yang kedua, kita mencari validasi tindakan. Validasi tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara kita berkata pada siswa, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Sedangkan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalau segitiga restitusi ini biasanya di dalam kelas itu membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelumnya. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas ini dibuat guru bersama-sama dengan murid di dalam kelas tersebut. Jadi nanti kalau ada siswa yang melanggar peraturan, kita menerapkan segitiga restitusi ini dalam mencari solusinya. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan itu biasanya kita bertanya pada murid, apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang telah disepakati bersama? Jadi mengajak murid untuk berpikir, yaitu melakukan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan bersama atau tidak, gitu. Nah, berikut saya sajikan contoh dari penerapan segitiga restitusi.
Nah, itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, itu kita tidak langsung menghukum mereka. Karena apa ya, kayak kita menanyakan alasannya apa, kamu kok bisa melakukan seperti ini. Nah, jadi nanti kita mencari penyelesaian bersama-sama dengan anak. Jadi anak itu diajak berkolaborasi. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab ya. SBD sekaligus materi dari Ibu Irma Nugrahini SBD. Monggo untuk Bapak Ibu apabila ada hal atau sesuatu yang masih asing atau menarik untuk diulas, mohon bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Irma. Pripun? Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Bu Hani, ada? Oh iya, monggo silakan Bu Hani berdiri. Monggo pergi Bu, tidak pergi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya, tadi ada sesuatu yang disampaikan oleh Bu Irma yang sekiranya belum saya pahami, gitu. Pertanyaannya ini tentang penyusunan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ketika kita mengajak siswa untuk menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu peran seorang guru itu sangat pentingkah? Atau penyusunan itu kita berikan atau kita pasrahkan kepada siswa agar siswa itu memberikan ide-idenya, terserah apa yang ingin siswa sampaikan, atau itu nanti dari guru itu berperan? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Hani. Monggo apabila ada pertanyaan kedua silakan. Bu Sri, ada? Bu Ike? Bu Putria? Tidak? Oh iya, monggo. Monggo silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Irma karena sudah memberikan saya wawasan baru terkait segitiga restitusi dan kebutuhan dasar murid. Di sini saya ingin bertanya, murid saya atau umumnya murid itu kan memiliki kebutuhan yang bermacam-macam, kebutuhan dasar yang latar belakangnya berbeda. Kita sebagai guru, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berbagai macam, di mana ada yang mungkin dianya butuh kasih sayang, atau butuh perhatian, atau butuh pengakuan atas keberadaannya di dalam suatu lingkungan sekolah. Mungkin saya bisa diberikan wawasan oleh Bu Irma terkait kebutuhan dasar murid tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Putria. Kita kasih aplaus kepada teman-teman kita semuanya. Berarti tema atau materi yang disampaikan oleh Bu Irma sangat bagus sehingga teman-teman antusias untuk bertanya karena keterbatasan waktu, jadi kita singkat atau kita
kepada Bu Irma untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bu Hani. Apakah penyusunan kesepakatan kelas sangat penting bagi guru dan anak-anak? Dan yang pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan dasar murid kita? Monggo dipun jawab Bu Irma, kami persilakan. Terima kasih Bu Erni. Di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Hani, di mana pertanyaannya yaitu penyusunan kesepakatan kelas yang pertama. Seorang guru tentunya kita juga memiliki peran. Yang pertama yaitu kita menjadi fasilitator sebagai murid, di mana kita menyediakan semacam kertas manila gitu untuk menempelkan apa saja sih yang menjadi tujuan murid di dalam kelas ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, itu biasanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat awal semester. Jadi nanti ini momennya sangat tepat sekali nanti kalau kita akan sebentar lagi mendapatkan murid baru ya. Jadi kita sebelum masuk ke dalam materi atau pelajaran pada minggu MPLS itu kita membuat kesepakatan kelas. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengenalkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita, di mana nilai kebajikan ada mandiri, gotong royong, disiplin dan lain-lainnya. Jadi kita itu menampung siswa kita. Sebenarnya apa yang kalian inginkan di dalam kelas kita ini? Nah, dari situ nanti siswa itu akan menulis ya, apa yang diinginkan. Misalnya tidak suka kalau ada siswa lain yang membuli gitu ya. Nanti kan anti bullying gitu jatuhnya. Jadi nanti siswa menuliskan di situ, lalu kita menyediakan kertas manila 3. Jadi dibuat yang pertama itu cita-citanya, dia pingin kelasnya itu seperti apa, ditulis di sana. Lalu yang kedua, siswa diajak untuk memilih nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dia inginkan di dalam kelas itu apa saja gitu. Nah, yang ketiga itu peran kita sebagai guru, kita menyimpulkan. Jadi dari 2 manila itu kita simpulkan menjadi satu kertas manila, di mana itu isinya tentang nilai kebajikan dan cita-cita siswa. Jadi kita simpulkan jadi satu. Nah, itu jadilah kesepakatan kelas. Menurut saya begitu Bu Ani. Ada yang lain yang mau menambahkan mungkin atau mau menanggapi? Ya, selanjutnya saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tria, di mana sebagai guru bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita yang berbeda, kebutuhan dasar siswa yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru kelas ya, sebagai guru yang setiap hari bertemu dengan siswa, kita kan lama-kelamaan akan hafal siswa yang satu ini butuhnya apa, kasih sayang kah, atau dia ekonominya kurang, ekonomi orang tuanya. Jadi kita itu ya kayak observasi setiap hari kepada siswa-siswa didik kita. Jadi kita memberikan apa yang bisa kita berikan sebatas guru, dimana guru itu kan kewajibannya ya nggak se-full yang ada di rumah sebenarnya ya. Tapi kebutuhan siswa kan memang banyak sekali. Jadi kita mencoba untuk itu mengobservasi setiap harinya, kita observasi dengan melihat bagaimana siswanya itu satu-satu. Jadi kita mencoba untuk memenuhinya melalui bertahap gitu Bu ya. Oke, saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih atas jawaban dari Bu Irma. Bagaimana Bapak Ibu yang bertanya tadi? Yang pertama tentang pertanyaannya Bu Hani, apakah penyusunan kesepakatan kelas sangat penting untuk siswa dan guru? Bagaimana atas jawabannya? Ya, terima kasih, sudah sangat jelas apa yang dipaparkan Mbak Irma. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bu Tria,
apakah jawaban dari Bu Irma sudah bagus atau mungkin ada tambahan dari ada tambahan Bu Ika? Tidak ada, sudah bagus. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin atas materi dan tanya jawab tadi yang disampaikan dari Bu Irma. Selanjutnya kita masuki acara kesimpulan, ya. Acara yang selanjutnya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bu Irma. Ya, ngerti? Baik, untuk kesimpulannya mungkin saya bisa menyimpulkan di sini sebagai guru itu sebenarnya sangat besar sekali, di mana kita dibutuhkan oleh murid kita bukan hanya sebagai pendidik, namun pada kondisi saat ini yang dibutuhkan oleh siswa kita ternyata lebih dari itu, yaitu siswa kita itu membutuhkan kasih sayang dari kita, kasih sayang sebagai orang tua, atau kita itu bisa memenuhi kebutuhan siswa yang masih kurang yang mereka dapatkan di rumah. Jadi nanti akan menjadi siswa yang seutuhnya, jadi orang yang seutuhnya, sehingga nantinya ke depannya mereka akan menjadi manusia yang berguna, manusia yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, profil belajar Pancasila yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dari kesimpulan dari Bu Irma. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup sekaligus doa. Langsung saya panggil saja ya Bapak Ibu, atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang berkenan untuk memimpin doa. Langsung ambil. Ampunten, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal awsal sawab ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma halana wa ma sabahna min qawlina subhanahu wa ta'ala. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihim wa'afu. Allahumma zid rahmah wa ahli badah wa istiqamah min khair wa nafsu hadimah. Allahumma latifu ba'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allahumma inni as'aluka an tarzuqni rizqan halalan wasi'an tayyiban min ghairi ta'ab wa la mashaqi wa la dhurri wa la nashqi innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik li wa li walidayya wa yarhamhuma rabbi shayra. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.